Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukarramatul Ula dengan NIM 1190251. Saya dari kelas 3B Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah urgensi pembelajaran Makharah Alkitabah. Pembahasan di sini yakni berisi tentang penulis adalah komunikasi yang menggunakan bahasa verbal dan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya. Kitabah merupakan bentuk komunikasi yang terdiri dari 4 unsur dan ada dalam komponen penulis, yaitu unsur yang pertama adalah penulis adalah si penyampai pesan. Jadi di sini si penulis seringkali ditemukan dari sebuah karya-karya tulis ilmiah. Si penulis ini meninggalkan pesan untuk si pembaca. Dan yang kedua, pesan adalah suatu yang akan disampaikan oleh penulis. Dan yang ketiga, tulisan adalah berupa lambang-lambang bunyi bahasa tulis yang terdiri dari rangkaian huruf yang berbentuk kalimat dilengkapi dengan tanda bacanya. Yang keempat, sedangkan pembaca adalah orang yang menerima pesan melalui tulisan yang ditulis oleh penulis. Menulis merupakan aktivitas berbahasa yang mempunyai tujuan dan fungsi sebagai beberapa di sini. Yang pertama, fungsi personality, yaitu bertujuan untuk menuangkan ide, pikiran, sikap ataupun perasaan penulis yang dituangkan dalam tulisan, baik berupa artikel, surat ataupun tulisan harian. Fungsi yang kedua yaitu fungsi didaktif, berupa instrumen yang diciptakan untuk memancing pembaca untuk mengambil sikap serta spontan menanggapi hasil tulisan tersebut. Dan yang ketiga, fungsi impresional. Dalam hal ini dapat berfungsi sebagai jalinan hubungan sosial. Dan fungsi yang keempat, fungsi informatif. Fungsi informatif di sini yang bisa berfungsi untuk sarana mediasi dalam penyaluran informasi, baik info yang hanya sekedar berita, bahkan termasuk ilmu pengetahuan yang sedang tren di masa itu. Yang kelima, fungsi heuristik. Suatu tulisan yang mempunyai makna untuk belajar, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Yang keenam, fungsi estetis. Fungsi estetis di sini sebuah informasi yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu keindahan dalam tulisan tersebut. Adapun yang dimaksud Makharah Alkitabah, kemahiran atau keterampilan penulis adalah kemampuan untuk mengaktualisasikan perihal yang dibaca serta yang didengar, lalu mampu menuangkan ke dalam rangkaian kata-kata yang berbentuk tulisan yang tersusun sesuai dengan kaidah ilmu bahasa Arab, dengan tujuan dapat dipahami oleh si pembaca. Tadi dari keempat kemahiran yang ada dalam kemahiran berbahasa, kemahiran menulis adalah kemahiran yang ada setelah kemahiran mendengar, berbicara, serta membaca. Menulis struktur merupakan tahap pembelajaran bagi anggota didik yang sudah memahami tahapan-tahapan sebelumnya. Di sini ada bentuk-bentuk serta tahapan yang ada dalam penulisan struktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kalimat yang sepadan. Dalam tahap ini, siswa diperintahkan untuk membuat kalimat yang sepadan dengan kalimat contoh yang telah diberikan, di mana terlebih dahulu disiapkan beberapa contoh dengan kalimat pola kalimat tertentu. Yang kedua, alinea yang sepadan.
Guru menyiapkan sebuah alinea dalam bahasa Arab. Kemudian siswa diperintahkan untuk menuliskan kembali alinea tersebut dengan arahan dituntun oleh guru. Misalnya mengubah salah satu kata sebagai panduan. Contoh, ada nama seorang pemuda dengan nama Ahmad yang menjadi subjek atau pelaku yang terdapat dalam alinea tersebut. Maka siswa diminta untuk menulis kembali alinea tersebut dengan mengubah nama pemuda tersebut menjadi nama seorang pemudi dengan nama Fatimah misalnya. Dengan mengubah subjeknya secara otomatis semua akan berubah sesuai dengan kaidah nahwu shorof, baik berkaitan dengan fiil, dhamir, dan lain-lainnya berkaitan dengan alinea di atas. Seperti itu. Tahapan yang ketiga yaitu melengkapi kalimat yang kosong. Melengkapi kalimat yang kosong, tahapan ini adalah siswa diperintahkan untuk melengkapi kalimat yang salah satu katanya masih kosong, karena kalimat mempunyai susunan kata yang terdiri dari berbagai jenis, baik itu kata kerja, subjek, objek, dan berupa keterangan yang lainnya. Kata merupakan susunan dari beberapa huruf yang mempunyai makna bersifat bebas. Dalam bentuk ini, siswa diperintahkan untuk mengisi kata kosong sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan tahap yang keempat, menyusun kata. Guru menyajikan beberapa kata yang tak beraturan, kemudian diperintahkan untuk siswa agar menyusun kata-kata tersebut. Dan yang kelima, menyusun kalimat. Guru memberikan beberapa kalimat, selanjutnya diberikan tugas kepada siswanya untuk menyusun kembali kalimat-kalimat tersebut dengan baik dan benar. Yang keenam, mengubah kalimat. Si pelajar dihadapkan berbagai macam kalimat, diberikan kalimat, kemudian pelajar wajib mengganti pola kalimat yang ada dalam kalimat yang sesuai dengan apa yang diperintahkan guru. Misalnya diubah menjadi kalimat manfi, musbat, istifham, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, menggabungkan beberapa kalimat. Yang ke-8, melengkapi kalimat. Pelajar dihadapkan dengan potongan kalimat, kemudian pelajar diberi tugas untuk mengisi kata yang kosong sehingga akan terbentuk kalimat yang sempurna, seperti itu. Ada beberapa hal yang menjelaskan urgensi terhadap penulis struktur di dalam pembelajaran Makhara Alkitab. Yang pertama, sebagai sarana pendekatan seorang pengajar terhadap anggota didik sehingga dapat lebih memahami kualitas pemahaman anggota serta materi yang disampaikan. Dan yang kedua, tahapan ini memiliki bentuk-bentuk instruksi yang beragam agar siswa tidak bosan dengan gaya penyampaian materi oleh pengajar. Yang ketiga, apabila terdapat kesalahan anggota didik dan dalam menjawab, perbaikan yang dilakukan oleh pengajar bisa lebih objektif. Dan yang keempat, tidak menghabiskan durasi waktu yang lama dalam menyelesaikan tugas. Dan yang kelima, sebagai sarana untuk memperluaskan pemikiran anggota didik. Yang keenam, sebagai sarana pengembang keterampilan berbahasa secara intensitas. Adapun tujuan mengajar menulis terstruktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas wawasan belajar. Yang kedua, memperbanyak pembendaharaan mufradat dan uslub bagi para pelajar. Yang ketiga, pelajar dapat menuliskan sesuai dengan ide dan kemampuan yang dimilikinya. Ditulis dengan tuntunan kaidah penulisannya dalam bahasa Arab yang baik sehingga terdapat arti yang sempurna. Yang keempat, mengarahkan belajar agar terus belajar untuk memantapkan pemahaman mereka. Yang kelima, para pelajar
diharapkan untuk mendalami ilmu yang terkaitan dengan Al-Quran serta hadis yang di dalamnya terkait tentang kaidah ilmu nahwu, shorof dengan tingkat uslub yang berbagai, baik dan indah. Yang keenam, peserta didik mengetahui bentuk-bentuk kalimat yang dibaca ataupun ditulis di dalam buku-buku bahasa Arab. Yang ketujuh, mengenalkan kepada anggota didik bentuk-bentuk uslub yang sering digunakan sehari-hari. Yang ke-8, memperbaiki bahasa Arab anggota didik dan dapat menggunakan dalam kegiatan sehari-hari. Anggota didik bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang 9, penulis terstruktur mempunyai keunikan tersendiri, serta sangat kompleks sekali untuk ada beberapa langkah yang mesti diperhatikan oleh guru, sebagaimana yang dikatakan Munir, yaitu oleh karena tingkat pengetahuan belajar sangat bervariasi, maka guru harus pandai mencari materi yang akan diajarkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi kesimpulannya di sini adalah menghafal Alkitabah adalah tingkat mengaplikasikan dari apa yang dibaca, didengar, kemudian dituangkan, disusun menjadi kalimat yang dapat memiliki makna yang sempurna sehingga dapat dibaca. Pembaca dapat memahaminya sesuai dengan alur pikiran penulis. Itu. Keterampilan tulis ini adalah langkah akhir yang jatuh setelah keterampilan yang lainnya, yaitu mendengar, membaca, dan berbicara. Dan setelah itu keterampilan menulis. Ada yang berpendapat juga bahwa keterampilan menulis adalah kemampuan tertinggi dari keempat kemahiran yang ada dalam kemahiran berbahasa. Seperti itu. Menurut terstruktur, al-insya al-muwajjah merupakan tahapan yang memiliki peranan penting dalam pembelajaran bahasa Arab Alkitabah karena tahapan ini merupakan tahapan transisi dari pemahaman dasar anggota didik tentang keterampilan menulis. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.